saya berikan kesempatan. Jadi saya nih di dalam rumah tangga saya yang 10 tahun ya, 10 tahun nih rumah tangga saya nih Oktober ini tepat 10 tahun. Jadi saya sudah banyak memberikan dia kesempatan dari semua aspek. Yang kemarin mungkin aku anggap jadi apa ya, pelajaran gitu ya, pelajaran yang mungkin dia berani lebih dewasa lagi, pelajaran yang mungkin membuat apa ya, dia belajar lah gitu ya, belajar dari segala-galanya gitu. Nggak seperti di sosial media loh gitu, ternyata gitu. Jadi ya aku sangat belajar sih dari pengalaman kemarin itu, sangat gak enak sih memang. Yang mudah-mudahan aku yang sekarang aku mulai lebaran baru dengan hati yang lapang. Videomu nggak nyala? Aku lagi bareng. Dua laundry filter kok bilang multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka fitan baik ketiga. Hah? Apa tadi mas? Hasil menakjubkan. Awalnya aku nggak pede, lalu ku beranikan diriku untuk pancarkan kilauku. Ubah fashion menjadi profesi, dan kini aku bisa bagikan mimpiku kepada dunia. Sekian tampil 5 tips pengembangan diri untuk dukung mimpi perempuan Indonesia. Ongkir beres 1.000, pilih yang mana Pak? Bu, yang sampai hari ini atau benar esok sampai sudah pasti dong pilih Grab Express aja. Betul ya? Betul ya? Betul. Banyak virus COVID, tubuh sudah weak, tenggorokan kering, atau panas di dalam. Adem sari cingku, vitamin C tinggi, dan herbal. Adem sari cingku, jaga daya tahan dari dalam. Bebaskan kulit wajah dari beban hanya dengan pipa pembersih dan penyedap. Karena kulit wajah juga seluruh kita. Terdiri dari bumbu dan sambal ABC. Spesialis yang hidupkan momen keluarga. Dibuat dari bahan asli Indonesia dan digiling ala tradisional. Bumbu dan sambal ABC. Pedasnya ialah yang selesai. Kesempurnaan cita rasa dari Jepang. Ini alat ibu. Ada yang tahu bedanya kecap biasa dari yang luar biasa. Terbuat dari kedua bidang pilihan, lebih kental, lebih hitam. Kecap ABC, lebih kaya rasa dari sisi sampai ke muka. Tiada kecap karena kita ABC. Semua bisa Indonesia bersatu bersatu di Ponsel Tinggal 5. Lawan dengan Liga yang mengandung 5
Jadi, jerawat cukup buat balik lagi. Wajah bersih dari jerawat dalam 7 hari baru Nivea Men Clean Excel Black. Daya tahan tubuh jangan lemah. Harus banyak minum air. Pilih pH+. ORT rendah. Air sejuk adem sari. Netralkan tubuh. Juga nggak pakai garam. Pakai Hot & Cream. Wah, isinya banyak. Hot & Cream panasnya fresh. Hotnya kirim sampai ke dalam. Hot & Cream, cocok untuk Anda. Mendatang dan nyeri apa? Ongkir beres 1.000. Pilih yang mana Pak? Yang santai hari ini atau beneran esok sampai? Udah pasti harus beli ke Express aja. Betul ya? Betul ya? Betul lah. Udah. Kalau shampoo nggak cuma bikin wangi, angin kencang bisa bikin rambutmu kusut. Jangan kompromi. Dengan Rejoice 3-in-1, harum, lembut, dan segar. Rejoice 3-in-1. Waktu sudah bertahun-tahun dipercaya menjadi kunci kelezatan masakan Indonesia sejak 1928. Terbuat dari kedelai hitam Marika yang kualitasnya selalu terjaga, hasilkan kecap yang kentalnya pas, hitam lezat, dan rasanya benar-benar kecap. Penuh karena rasa tak pernah bohong. Rawat ya rambut rontok biar di sisir sebelah kanan. Atasi rambut rontok dengan gel. Dari sisir perawatan rambut rontok. Nutri Serum mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Keras, baru. Saat kulit kusam, I have my best tip. Ini Amino Bresta Moisturizing Cream. Ekstrak sumber from dan vitamin E, cerah, melembabkan kulitmu. Lembutnya bikin nyaman, cerahnya beneran. Amino Bresta, my beauty bestie. Buat bubuk sore, di aroma sandwichy. Krim coklatnya lebih penuh, lebih tebal. Isinya banyak. Kulitnya mewah. Banget. Bikin ngumpul meriah. Sandwichy, krimnya mewah, ngumpul jadi meriah. Kebiasaan baik paling pas ditemani sama Supermi Nutrimi baru. Enaknya rasa steak ayam, mie dengan brokoli, gurihnya kaldu jamur. Supermi Nutrimi, lengkapi kebiasaan baikmu. Dapat enaknya, dapat baiknya. No kompromi. Dengan bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan. Aktivitas sehari-hari pun butuh nutrisi lebih. Baru, Anlin Gold 5X. Susu dengan nutrisi lebih untuk jaga kesehatan tulang, sendi, dan otot. Yakin susu pilihanmu cukup? Pilih yang lebih. Untuk kekuatan, kelenturan, dan energi sepanjang hari. Bebas bergerak tanpa khawatir di usia emas. Pilih yang lebih. Anlin Gold 5X. Kamu bukan yang sudah mengendalikan tempat ini. Karena kamu suami saya. Dengan kebaikan alam, Wax Botanical Steady Wash, keharuman bunga eksotis dan vitamin C, jadikan kulit harum tahan lama dan lebih glowing. Semangati harimu dengan Wax Botanical. Siap ya? Pori-pori besar bikin kamu nggak pede. Baru, Foam Serum Wave Foam. Busanya melimpah. Bersama keringat yang lebih kecil, membersihkan ke dalam pori dan semua bersih dengan kolagen serum. Kulit tampak flawless dan glowing. Belakangan, Dinar Kennedy ramai diperbincangkan publik karena aksinya yang tuai kontroversi. Dinar pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pornografi di jalanan, namun tidak ditahan dan mulai Senin akan jalani wajib lapor. Diakui Dinar dirinya stres karena kondisi pandemi dan sepi job. Lantas, benarkah artis pornografi tidak ditahan? Sehingga banyak artis yang tak sungkan melakukan pornografi seperti Giselle, Aditya Zara, dan juga Nico Al-Hakim. Saya Dinar Kendi, saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan.
saya menyesali perbuatan itu karena Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pornografi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Dinar Kandi langsung meminta maaf pada publik atas kesalahan yang dibuatnya. Disc joki atau DJ yang juga YouTuber menggelar jumpa media dengan didampingi Fahmi Fahmi kuasa hukumnya. Selain melakukan permohonan maafnya, Dinar juga mengklarifikasi soal pemberitaan di luaran yang menyebut dirinya protes terhadap kebijakan pemerintah yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang hanya menggunakan bikini atau baju renang sambil membawa poster bertuliskan "Aku stres karena PPKM diperpanjang" yang dilakukan di pinggir Jalan Lebak Bulus, Cilandak Raya, Jakarta Selatan pada Selasa 3 Agustus 2021 pukul 14 WIB. Aksi Dinar tersebut diunggah di akun media sosial miliknya dan tak lama berselang video tersebut dihapus. Kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi karena tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. tangkap tuh yang kemarin katanya Dinar melakukan protes. Dinar tuh bukan protes, itu tuh terhadap diri aku sendiri, kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya, kayak aku suka itu kan kayak ke diri aku. Kirain ibunya enggak. Iya. Sekalian. Aku tuh selama ini aku tuh selalu Sama penting apa? pemerintah gitu. Nggak terlalu punya aku. Kayak misalkan aku ada kerjaan keluar kota yang harus aku kerja, sertifikat aku panjang lengkapin aja. dokumen-dokumennya. Jadi aku tuh tidak ada melawan Segi pendek, pemerintah. Aku panjang? pengen Panjang cepat aja. COVID ini cepat selesai. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Namun penyidik tidak melakukan penahanan, hanya mengenakan wajib ini lapor SMP aktif yang dimulai hari ini, Senin 9 Agustus. Sementara kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan tidak perlu dilakukan penahanan. Kelas berapa? Walaupun Sama itu mau uji kita kelas lakukan 9. penahanan Iya, di temennya. kemudian hari ya. Udah mulai apa? Dia Enggak ngambil buku. kita tidak melakukan penahanan. udah. Namun dia tidak kooperatif, nanti kita perlu melakukan langkah-langkah lain atau mempertimbangkan hal yang lain gitu ya. Tentunya jangan sampai alat bukti yang kita kumpulkan jangan sampai hilang rusak dan lain sebagainya. Dan aku tuh emang ya dari 4 bulan ini memang banyak stres dan aku kayak pendem Begitu ya, berarti walaupun aku memang belum Iya. masuk psikiater ya bang sama Lebih belum. kali ya. Ya karena kan masuk semalam baru pulang, jadi aku Iya. tadi siang juga istirahat dulu gitu jadi Dua. sebenarnya kita mau ke psikiater mau cek juga. Bleeding juga. Dari banyak Enggak, kasus dia enggak. pornografi yang dilakukan oleh selebriti dan dinyatakan bersalah. Namun hingga saat ini mereka dapat melegang bebas. Selain Dinar Kandi, Gisela Anastasia atau Gisel juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas Iya, emang kasus top banget. 2 tahun bersama lawan mainnya di video tersebut. Saya kalau nyisirin dia tuh udah Kedua penyebar video susah Gisel dan banget. Abu telah divonis hukuman 9 sedikit bulan kan? penjara. Namun Iya. hingga kini Gisel dan Abu hanya dikenakan wajib lapor seperti halnya Dinar Kandi. Bersyukur iya, lu mah enggak, cuma tinggal datang aja kok. Masih ngelusin kayaknya ya, keterlaluan. Ya, kita mah ngikut aja, manut aja sama prosesnya. Atau kita kan mau segimana, palingan kita ngikut aja. Gitu, nggak masalah lah kalau memang konsekuensinya mesti bolak-balik. Cuman Senin Kamis aja ya nggak apa-apa, masih bisa dijalani juga kok. Lebih memilih untuk bersyukur aja mengikuti prosesnya gitu. Meski ancaman hukuman pelaku pornografi cukup menakutkan, namun realisasi hukumannya terasa ringan karena pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Agaknya hal itulah yang membuat banyak yang tidak jerah dalam melakukan hal tersebut. Baru-baru ini, bintang muda yang usianya baru 18 tahun, Adit Zara, membuat heboh warganet karena video mesranya bersama gitaris Liam dan Nico Al-Hakim.
Akun Instagram keduanya sempat menghilang karena diserbu oleh netizen. Namun kini akun Instagram Adisti Zara dan Niko alias Okin sudah bisa diakses kembali. Banyak yang menduga mereka sengaja menutup akun mereka demi menghindari bulian warganet. Zara sendiri diketahui sebelum dengan Okin pernah membuat geger dengan video mesranya bersama sang kekasih. Sementara Okin usai videonya bersama Zara dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap fansnya saat melakukan live Instagram bersama kedua temannya. Namun saat akun Instagramnya muncul kembali, Okin pun segera meminta maaf. Lagi di mana? Jalan kemana? Ganggu nggak? Apa ntar aja? Enggak, semalam kali ya kalau misalnya kawan-kawan ngomong. Enggak, jadi tuh semalam sebenarnya pengen godain Baba aja gitu. Cuma ada beberapa oknum yang ngomong apa? Baper banget, udah baca ya? Apa? Oh di TikTok rame. Iya. Ini siapa emang? Ini siapa? Sama Ika. Oh iya. Oh, enggak, itu sebenarnya kan emang. Jadi itu sebenarnya kan si Baba kan emang kalau sama cewek kan dia kan malu-malu gitu kan. Makanya sebenarnya gue pengen godain Baba, gue pengen godain kamunya. Seriusan? Ya udah. Kasus Adisti Zara yang terhitung masih berusia belasan memang cukup memprihatinkan banyak pihak. Kuat dugaan mengapa artis muda mantan personil JKT48 itu seolah tidak jerat dengan video mesranya lantaran tidak ada pasal hukum yang menjeratnya. Benarkah undang-undang pornografi di Indonesia lemah terhadap pelaku pornografi? Menurut saya ini ada yang disebut namanya restoratif justice. Nah, restoratif justice ini dipakai sesuai menurut zaman sekarang karena ada keputusan Kapolri ya. Jadi gini maksudnya, restoratif justice adalah pendekatan yang dimana pendekatannya secara hukum itu dengan secara hubungan yang sifatnya menitikberatkan keadilan baik si pelaku tindak pidana maupun korban. Artinya pendekatannya harus ada keadilan gitu kan ya. Nah, arti tidak serta-merta waktu ditahan terus gitu kan, karena pasti polisi akan melihat dalam proses penyidikan itu kan banyak bukti pidana kan. Kalau bukti pidana itu pertama harus ada saksi, bukti yang sifatnya menyangkut tadi kan, tertulis, mungkin apakah distribusikannya, mentransmisikannya dengan secara sengaja atau pertama dari pansos atau apa yang lain, itu kan prosesnya kalau secara konstruksi hukum itu harus benar-benar dilihat. Tidak bisa itu hukumnya sebagai kebijakan yang sifat nasional. Tidak terasa, kebersamaan kita dalam pagi hari ini akan segera berakhir. Crossover mulai malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Liga Dangdut Indonesia 2021 Top 9 Grup 2 Richard Show kembali hadir. ADI Maluku Utara, Anting Daerah Istimewa Yogyakarta, Rio Sumatera Barat akan kembali berkompetisi di hadapan para juri. Soina, Natar, Dewi Persik, Hilda DA, Reza DA, hanya Indosiar. 9 Agustus, siapkan diri, saksikan kembali semangat berjuang. Palingan mereka menjadi pemenang ke palingan kompetisi antar 4 provinsi. Kita ADI dan Ternate Maluku Utara. Saksikan kita kembali lagi dengan semangat baru bertarung meraih. Tapi Vincent Leo, Saksikan Pulau kembali meraih prestasi demi nama ranking Vincent Leo. Saksikan
Diberi ke 2021 Andri Hadi top 9 mulai malam ini di Indosiar. Sudah banyak orang yang tertular COVID-19 karena tidak memakai masker. Meski dirasa tidak nyaman, memakai masker akan menjaga tubuh kita dari penularan virus mematikan tersebut. Mari bersama memakai masker, ajak orang sekitar Anda untuk lebih waspada. Bersama kita lawan COVID. Semakin awal Anda memulai pekerjaan, semakin awal Anda akan melihat ujungannya. Kedua lebih saya akan selamat menjalankan aktivitas dan pencahayaan untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kamu harus tahu betapa aku cinta sama kamu. Aku cinta mati sama kamu, Sandra. Tidak ada yang berubah, Nona. Tidak ada yang berubah di sini. Terbakar sembur seorang sopir truk di Lampung Tengah tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras hingga kedua korban cacat permanen. Sesosok mayat pria diduga korban pembunuhan ditemukan mengapung di saluran air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Emosi rasa cintanya tak berbalas, seorang pria tega membunuh dan menyetubuhi saudara angkatnya sendiri. Halo, selamat siang, bersama saya Utri Farida. Inilah Patroli Selengkap. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di saluran air tak jauh dari rumahnya. Guna mengungkap penyebab tewasnya, jasad korban diautopsi di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga Kampung Karangjati, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ramai mendatangi lokasi ditemukannya sesosok mayat laki-laki warga setempat. Petugas yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan mengangkat mayat pria bernama Muhammad Saman Kamila yang ditemukan mengambang di saluran air tak jauh dari rumahnya. Dari olah tempat kejadian perkara, ditemukan luka pada bagian pelipis pria berusia 20 tahun itu. Guna memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani autopsi. Ada identifikasi, ada ditemukan luka-luka di dalam. Untuk identifikasi ditemukan luka-luka di pelipis sebelah kanan. Luka. Untuk luka lainnya tidak ada. Diketahui terakhir kali sebelum ditemukan tewas, korban dijemput oleh rekannya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor. Dia dijemput sama seseorang, itu temannya, nggak tahu siapa gitu, motornya disimpan di rumahnya, dia berangkat sama temannya. Ada yang bilang dia hilang juga. Handphonenya hilang, gitu. Tapi untuk KTP, STNK semua lengkap. Tangis ibu korban pun mewarnai suasana rumah duka. Usai diotopsi, jasad korban langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kasus tewasnya korban kini ditangani aparat Polsek Tembalang dan Polres Bekasi. Sejumlah saksi telah diperiksa guna mengungkap identitas pelaku. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Lantaran diduga cemburu, seorang sopir truk di Lampung Tengah tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras. Akibat perbuatan tersangka, kini kedua korban mengalami cacat permanen. Nasib naas menimpa seorang ibu rumah tangga bersama anak lelakinya umur 7 tahun di Lampung Tengah, Lampung. Bagian wajah dan sekujur tubuhnya hampir melepuh akibat siraman air keras yang dilakukan oleh suaminya.
Usai menyiram air keras pada dua anggota keluarganya, tersangka yang merupakan sopir truk itu sempat kabur ke Tangerang, Banten untuk melarikan diri. Tersangka mengaku kesal lantaran cemburu dengan sang istri yang dinilainya telah selingkuh dengan pria lain. Tangerang. Kemudian alasan kenapa dia nyiram suaminya, katanya dia selingkuh, tapi ini kita dalam ini di pemeriksaan. Akibat perbuatannya itu, istri dan sang anak kini mengalami cacat permanen. Tersangka terancam pasal 20 tentang penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga serta undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Identitas mayat wanita yang jasadnya ditemukan di samping kolong tol Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Dari hasil otopsi ditemukan luka lebam di bagian tubuh dan kulit wajah. Aparat Polsek Jati Sampurna akhirnya mengungkap teka-teki identitas jasad wanita yang ditemukan di samping kolong tol Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia berprofesi sebagai terapis bekam. Korban meninggalkan rumah izin orang tua untuk bekerja di hari Rabu pagi pukul 9 dengan sepeda motor Supra X. Namun sampai hari Jumat ada lupa apa ya? Lagi mandi. Lupa apa ya? Ya, nanti sana. Dari hasil autopsi, korban tewas akibat dibunuh serta terdapat luka di bagian punggung dan mulutnya. Diduga korban sempat mengalami penganiayaan. Di persidangan, jasad korban ditemukan oleh seorang tukang rumput di samping kolong tol Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian tubuhnya seperti terkubur. Sejumlah barang korban di sekitar lokasi diamankan polisi sebagai barang bukti. Aparat masih berusaha mengungkap pelaku pembunuhan dan juga mencari keberadaan motor korban yang diduga dibawa kabur pelaku. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sesosok jasad pria ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat Minggu siang dengan kondisi sudah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Petugas mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi jasad pria tersebut karena kondisi yang kan? Ya. Dengan penuh upaya, petugas gabungan Polsek Bekasi Timur, BPBD Kota Bekasi, Pasukan Gunung dan TNI Kota Bekasi berusaha mengevakuasi jasad pria yang hanyut di Kali Bekasi Minggu siang. Lokasi yang terjal dan kondisi mayat yang berat membuat petugas sedikit kesulitan dan harus menggunakan perahu, karet, dan tali untuk bisa mengangkat jasad mayat yang sudah mulai mengeluarkan aroma tak sedap. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh rekan korban dalam posisi tertelungkup. Saya yang di seberang bengkel, dia ngeliat mayat ini sih, karena kan dari jauh kan kurang jelas. Terus kebetulan saya di posisi di regensi, makanya dia telepon saya kalau dicek untuk rujukan. Setelah saya sampai sini, saya lihat dari yang usia lumpur, punya tetangga. Mayat itu baru saya panggil murid yang di sini. Dari hasil identifikasi petugas Polres Metro Bekasi Kota, jasad pria dengan ciri-ciri menggunakan kaos warna putih itu tidak diketahui adanya luka atau tidak karena kondisi mayat sudah mulai membengkak. Diperkirakan pria tersebut telah tewas sekitar 2 hari lalu. Jadi ditemukan seorang mayat ya, berusia kurang lebih 38 tahun, laki-laki, dengan kondisi sudah meninggal perkiraan 2 hari. Setelah berhasil dievakuasi, petugas mendapati identitas pria tersebut dari kartu identitas yang berada di dalam dompet. Diketahui korban bernama Kusdianto, warga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini jasad pria itu dibawa ke Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid RSUD Kota Bekasi guna keperluan autopsi. Dan kini kasusnya ditangani oleh Polsek Bekasi Timur. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di pantai Patok Kowang, Pacitan, akhirnya terkuak. Tersangka tak lain adalah saudara angkat korban, akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Motif cemburu melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa korban. Dengan dikawal ketat, pria bernama Irfana Mudin ini akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian usai mengaku membunuh saudara angkatnya
Dewi Sukma yang jasadnya beberapa hari lalu ditemukan tanpa menggunakan celana di pantai Patokoang, Pacitan, Jawa Timur. Cemburu dan kesal lantaran rasa cintanya tak menanggapi oleh korban, tersangka lantas menghantam korban dengan menggunakan batu bata saat mereka berdua tengah berada di pantai. Kepada penyidik, pelaku mengaku sempat menyetubuhi tubuh korban sebelum meninggalkannya di pinggir pantai. Supaya pelaku ini menyimpan rasa cinta kepada korban, namun gayung tidak bersambut, namun terus pelaku ini melakukan mengajak korban ini terus jalan-jalan. Sebelumnya warga Pacitan digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa mengenakan celana di kawasan pantai dengan luka di bagian kepala beberapa hari silam. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 338 dan atau 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. Dirgo Priyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, aksi balap liar masih mewarnai suasana malam terakhir pemberlakuan PPKM level 4 di ibu kota. Ratusan pengendara sepeda motor nampak melakukan aksi balap liar di ruas jalan Gunung Sahari, Sawah Besar. Inilah situasi saat aksi balap liar sepeda motor terjadi di ruas jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Tampak ratusan pemuda memenuhi ruas jalan tersebut. Kegiatan ini biasa digelar setiap akhir pekan dan berlangsung dini hari hingga menjelang pagi. Meski sempat menutup ruas jalan dan mengganggu arus lalu lintas, tidak Polisi mengamankan 12 terduga pelaku yang menerbangkan sebuah balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya balon udara yang membawa puluhan petasan itu meledak dan merusak 4 rumah serta sebuah sekolah. Detik-detik sebuah balon udara berukuran besar gagal terbang dan akan jatuh di permukiman di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, terekam warga. Berupaya dikejar, balon yang membawa puluhan petasan ukuran besar itu terus terbang merendah. Balon udara itu kemudian jatuh ke permukiman padat penduduk di Dusun Taat, Desa Sumoroto. Akibatnya, 4 rumah rusak parah terkena ledakan petasan. Kerusakan juga dialami sekolah menengah pertama di Sumoroto. Setelah dilakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi, akhirnya polisi mengamankan 12 orang yang diduga sebagai pembuat dan penembang balon udara yang terjadi Jumat malam itu. Seluruhnya warga Desa Naba, dan satu dari 12 terduga pelaku itu masih di bawah umur. Sementara saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan pemeriksaan kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus kemarin. Polisi telah menyita setidaknya 20 barang bukti termasuk balon api bakar, petasan dan baik untuk terkena ledakan petasan yang dibawa balon udara. Melihat dampak kerusakannya, polisi mengimbau agar warga tak lagi menerbangkan balon udara yang kerap dijadikan dalih sebagai tradisi. Dirgo Priyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kerap berperilaku aneh serta setelah menjalani ilmu kebatinan, seorang pria menikam kakek penggali kubur di Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi ini akan diberikan dalam mungkin kulit Anda kekurangan zat besi, Sanofian. Kombinasi zat besi, vitamin, mineral berbentuk sel darah merah bantu hilangkan gejala kurang darah. Shopping Indonesia semangat untuk Indonesia 11 sampai 17 Agustus. Nikmati brand Tokyo se-Indonesia. Ekstra cashback.